Matahari terbenam di balik bukit hijau yang mengelilingi Banjarwangi, di sebuah desa yang tenang dengan hamparan sawah luas. Burung-burung kembali ke sarangnya, dan suara jangkrik mulai terdengar bersahut-sahutan. Warga desa berjalan pulang setelah seharian bekerja, sementara anak-anak berlarian di tepi jalan, tertawa riang. Namun, di tepi sungai yang membelah desa itu, suasana terasa berbeda. Air yang biasanya jernih kini memantulkan warna kemerahan, seolah matahari yang tenggelam meninggalkan bayangan darah di permukaannya. Beberapa warga yang sedang mengambil air tertegun. Wajah mereka pucat. "Kenapa airnya berubah seperti ini?" bisik seorang ibu sambil menggenggam embernya dengan gemetar. Tak ada yang menjawab. Mereka hanya saling pandang. Ketakutan menyelimuti. Orang-orang tua yang ada di sana segera menarik anak-anak mereka menjauh, seolah tahu sesuatu yang tak boleh disebutkan. Malam itu, kabar menyebar cepat. Semua warga berkumpul di balai desa. Pak Surya, tetua yang dihormati, berdiri di depan mereka dengan wajah serius. "Apa yang kalian lihat di sungai tadi bukan hal biasa," ucapnya dengan suara berat. "Ini bukan pertama kalinya air itu berubah warna. Dulu, sebelum kalian lahir, hal serupa pernah terjadi. Dan saat itu, banyak bencana menimpa kita." Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa memeluk anaknya erat-erat. Pak Surya menatap mereka satu persatu. "Ini pertanda. Kutukan lama mulai bangkit kembali." Seorang pemuda bernama Arga, yang baru datang dari kota untuk tinggal sementara di rumah pamannya, memperhatikan semua ini dengan rasa ingin tahu. Baginya, semua ini terdengar seperti cerita lama yang sulit dipercaya. Setelah pertemuan bubar, Arga mendekati sungai. Malam semakin larut, kabut tipis menyelimuti permukaan air. Ia jongkok, menatap pantulan wajahnya di air yang masih merah. Entah kenapa, hatinya terasa gelisah. Tiba-tiba, angin berhembus dingin, membawa aroma melati yang samar. Dari kejauhan terdengar suara lirih, seperti seseorang menangis. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh, mencari sumbernya, tetapi tidak ada siapapun. Arga menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Ah, mungkin hanya perasaanku saja," gumamnya. Namun, sebelum ia beranjak pergi, sesuatu muncul di permukaan air. Bukan ikan, bukan pula dedaunan yang hanyut, melainkan bunga melati putih yang perlahan mengalir mendekat ke arahnya. Arga menatapnya heran, karena bunga itu seolah bercahaya lembut di tengah kegelapan. Ia ingin menyentuhnya, tetapi suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Arga tertegun. Saat ia berkedip, sosok itu menghilang, meninggalkan hanya kabut dan aroma melati yang semakin kuat. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Suara tangisan itu terus terngiang di telinganya, seakan memanggilnya. Dan di luar sana, sungai Banjarwangi terus memantulkan warna merahnya, menandakan sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Keesokan paginya, kabut masih menggantung tipis di sepanjang aliran sungai Banjarwangi. Arga berjalan menuju rumah pamannya, Pak Raka, yang tampak sibuk menutup jendela. Begitu melihat keponakannya, Pak Raka menghela napas panjang. "Arga, jangan pernah lagi mendekati sungai itu malam-malam," katanya dengan nada tegas. "Kenapa? Apa sebenarnya yang terjadi di sana, Paman?" tanya Arga penasaran. Pak Raka terdiam, seolah ragu untuk menjawab. "Itu bukan urusanmu. Ada hal-hal di sini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika." Arga tidak puas dengan jawaban itu. Ia memutuskan mencari sendiri penjelasannya. Siang itu, ia pergi menemui Pak Surya, tetua desa yang semalam sempat bercerita. Pak Surya sedang duduk di bawah pohon besar, menatap sungai dari kejauhan. Arga memberanikan diri mendekat. "Pak Surya, saya ingin tahu, siapa sebenarnya sosok yang menghantui sungai ini?" Tatapan mata Pak Surya menjadi dalam, seolah ia sedang membuka lembaran masa lalu yang kelam. "Kau benar-benar ingin tahu?" "Nah," Arga mengangguk. Pak Surya menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, sebelum desa ini makmur seperti sekarang, hiduplah seorang perempuan bernama Sari Banja. Ia cantik, baik hati, dan selalu membantu warga yang kesusahan. Namun, kecantikannya membuat banyak orang iri. Beberapa orang yang berkuasa di sini takut rahasia mereka terbongkar, lalu memfitnah Sari sebagai penyebab semua kesialan yang terjadi saat itu. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. "Mereka memutuskan menghukumnya secara tidak adil," lanjut Pak Surya dengan suara bergetar. "Sari dibawa ke sungai ini, dipermalukan, lalu dibuang tanpa diberi kesempatan membela diri. Sebelum menghilang dalam arus sungai, ia bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan kembali menuntut keadilan." Angin bertiup pelan,
seolah ikut merasakan kesedihan dari cerita itu. Sejak saat itu, ujar Pak Surya lirih, setiap kali sungai berubah merah, itu pertanda arwah Sari Banjar yang sekarang dikenal sebagai Nyi Banjar sedang bangkit. Ia tidak hanya menuntut balas pada keturunan orang yang mengkhianatinya, tetapi juga pada siapapun yang berani melanggar larangannya. Arga merasakan bulu kuduknya meremang. Lalu, larangan apa itu? Pak Surya menatapnya serius. Jangan pernah menyentuh bunga melati yang muncul di sungai. Itu tanda kehadirannya. Siapapun yang berani mengambilnya, hidupnya tidak akan sama lagi. Ucapan itu membuat Arga terdiam. Ia teringat bunga melati yang semalam hampir ia sentuh. Sore itu, saat Arga kembali berjalan di tepi sungai, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Melati putih itu kembali muncul, mengapung pelan di permukaan air, seolah menunggunya. Dan kali ini, di tengah kabut yang mulai turun, samar-samar terdengar suara lembut memanggil namanya. Arga, hatinya berdebah. Ia tahu larangan itu. Namun rasa penasaran dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan menariknya semakin dekat. Saat Arga berjongkok, melati putih itu berhenti bergerak, seakan menunggu uluran tangannya. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, suara Pak Raka terdengar memanggil dari kejauhan. Arga, cepat pulang. Jangan di sana terlalu lama. Arga tersentak. Melati itu hanya terbawa arus, menghilang di tikungan sungai dengan langkah enggan. Ia kembali ke rumah pamannya. Namun, sejak kejadian itu, suara lembut yang memanggil namanya selalu terdengar setiap malam, membuatnya sulit tidur. Beberapa hari kemudian, warga desa kembali dihebohkan. Sungai Banjarwangi, yang sempat kembali jernih, kembali memerah menjelang malam. Orang-orang panik dan berkumpul di balai desa. Mereka berdebat, mencari tahu apa yang telah memicu amarah Nyi Banjar. Saat suasana kacau, Pak Surya berdiri dan berkata lantang. Pertanda ini muncul karena seseorang telah mengusik ketenangan sungai. Ada di antara kita yang sudah melanggar batas. Tatapan warga secara tidak sengaja tertuju pada Arga, yang saat itu berdiri di sudut ruangan. Arga merasa tidak nyaman, namun tidak ada yang berani menuduhnya secara langsung. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita tua yang jarang terlihat di desa tiba-tiba berbicara. Arga, kedatanganmu bukan kebetulan. Sungai itu memilihmu, katanya dengan suara bergetar. Semua terdiam. Arga memandang wanita itu dengan bingung. Apa maksudnya? Tanyanya. Wanita tua itu menatapnya tajam. Kau memiliki darah yang terhubung dengan masa lalu Nyi Banjar. Kau adalah keturunan dari salah satu orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Maka wajar jika arwahnya memanggilmu. Ucapan itu membuat Arga terperanjat. Ia tidak pernah tahu tentang masa lalu keluarganya. Pak Raka terlihat terkejut sekaligus gusar, seolah ingin menyangkal, namun tidak bisa berkata-kata. Malam itu, ketika semua orang sudah kembali ke rumah, Arga duduk sendirian di tepi sungai. Bulan purnama memantulkan cahaya ke air yang berwarna merah pekat. Kabut turun perlahan, dan dari balik kabut itu, suara lembut kembali memanggilnya, lebih jelas daripada sebelumnya. Arga, kau akhirnya kembali. Arga terdiam. Napasnya tercekat. Dari tengah sungai, kabut bergerak membentuk sosok perempuan bergaun putih, rambut panjangnya tergelai. Wajahnya pucat namun memancarkan kesedihan yang mendalam. Itulah pertama kalinya Arga melihat dengan jelas Nyi Banjar. Sosok itu melayang di atas permukaan air, menatap Arga dengan mata yang dipenuhi luka masa lalu. Aku menunggumu, karena hanya kau yang bisa mengembalikan apa yang telah dirampas dariku. Arga menggigil, namun hatinya seolah terikat oleh tatapan itu. Ia tidak lari, tidak berteriak. Sebaliknya, ia bertanya dengan suara bergetar. Apa yang harus kulakukan? Nyi Banjar tersenyum samar, namun senyuman itu menyimpan kesedihan mendalam. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Begitu kata-kata itu terucap, sosoknya perlahan memudar bersama kabut. Sungai kembali tenang, hanya menyisakan aroma melati yang memenuhi udara malam. Arga tahu, sejak malam itu hidupnya tidak akan sama lagi. Setiap malam, ia merasa sungai memanggilnya, seolah ada rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Namun, bersama panggilan itu, datang pula ketakutan yang sulit dijelaskan. Pada malam berikutnya, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Bulan tertutup awan, membuat suasana desa Banjarwangi terasa suram. Arga, yang tak mampu menahan rasa penasaran, kembali berjalan menuju tepi sungai. Air sungai tampak beriak perlahan, walau tak ada angin di sekitarnya. Aroma melati tercium kuat, menandakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Arga menunduk, memperhatikan permukaan air. Saat itulah ia mendengar suara lirih, seperti seseorang memanggil minta tolong. Arga, tolong aku. Suara itu terdengar jelas,
seolah berasal dari dalam sungai. Arga berjongkok, mencoba melihat lebih dekat. Namun, yang terlihat hanya bayangannya sendiri yang bergetar di atas permukaan air merah itu. Tiba-tiba, dari kedalaman, muncul gelembung-gelembung air diikuti jeritan memilukan. Jeritan itu terdengar begitu nyata, membuat Arga mundur beberapa langkah dengan tubuh gemetar. Di saat yang sama, air sungai mendadak berputar seperti pusaran kecil. Dari dalam pusaran itu, muncul tangan pucat yang mencoba meraih sesuatu di udara. Disusul oleh bayangan wajah perempuan yang tampak seperti berteriak kesakitan. Arga terdiam membeku, tidak tahu harus lari atau tetap berdiri. Lepaskan aku dari siksaan ini, kembalikan keadilan yang telah dirampas. Suara itu bergema, penuh duka. Dengan gemetar, Arga berusaha berbicara. Siapa yang menyiksamu? Apa yang bisa kulakukan? Namun, sebelum sempat mendapatkan jawaban, tangan pucat itu mencoba menarik kakinya. Arga terjatuh, nyaris terseret masuk ke dalam sungai. Ia berusaha meraih batu di tepi untuk bertahan, hingga akhirnya suara lain terdengar memanggil namanya dari kejauhan. Arga, cepat menjauh dari sungai itu. Itu suara Pak Raka. Arga berhasil menarik dirinya ke daratan. Begitu ia menoleh ke sungai, pusaran air itu sudah hilang. Air kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, hanya meninggalkan kabut tipis dan aroma melati yang menusuk hidung. Pak Raka berlari menghampirinya dengan wajah pucat. Kau tidak boleh terus-menerus mendekati sungai ini. Apa kau ingin mengundang celaka? Tegurnya dengan suara bergetar. Arga terengah-engah, masih belum bisa bicara. Namun, dalam hatinya ia yakin bahwa jeritan itu nyata, dan ada sesuatu yang menunggu untuk dibebaskan. Malam itu, Arga tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ia lihat. Ia merasa seolah ada tali tak terlihat yang mengikat dirinya dengan arwah Nyi Banja. Dan saat ia tertidur, mimpi aneh datang. Ia melihat seorang perempuan bergaun putih berdiri di tengah hujan deras, menangis di tepi sungai yang sama. Suaranya bergetar ketika berkata, "Jika kau benar-benar ingin tahu kebenarannya, ikuti bunga melati." Di bawah sinar bulan berikutnya, Arga terbangun dengan napas terengah. Ia tahu, malam purnama berikutnya akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia menunggu hari itu dengan hati yang berdebar, seolah setiap detik berjalan lebih lambat dari biasanya. Ketika malam yang ditunggu akhirnya tiba, langit tampak cerah tanpa awan, dan bulan purnama bersinar bulat sempurna, memantulkan cahayanya ke permukaan sungai Banjarwangi. Arga melangkah pelan menuju tepi sungai, ditemani hanya oleh suara jangkrik dan desir angin malam, seperti yang muncul dalam mimpinya. Bunga melati putih perlahan mengapung di atas air. Bunga itu tidak hanyut begitu saja, melainkan bergerak perlahan, seakan menuntunnya menuju suatu tempat. Arga mengikuti arah pergerakannya dari tepi, tanpa memedulikan rasa takut yang mulai merayap. Setiap langkah yang diambil terasa berat. Hutan bambu di sekitar sungai berdesir, seolah berbisik-bisik. Aroma melati semakin kuat, membuat suasana terasa mistis. Bunga itu akhirnya berhenti di dekat batu besar yang menjorok ke sungai. Batu itu ditutupi lumut, namun ada bekas ukiran samar yang hampir tidak terlihat karena waktu. Arga mendekat dan menyentuh permukaannya dengan hati-hati. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Malam menjadi begitu sunyi hingga suara napasnya sendiri terdengar jelas. Saat tangannya menyentuh batu itu, suara lirih terdengar. Bukan dari jauh, melainkan sangat dekat di telinganya. Disinilah, aku dikubur dalam kesenyapan. Arga terkejut, namun tidak mundur. Ia berusaha tetap tenang dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Kabut putih perlahan muncul dari permukaan sungai, melingkari batu besar itu. Dari dalam kabut, sosok Nyi Banjar perlahan menampakkan diri. Wajahnya tampak sendu, seolah membawa duka yang tak pernah berakhir. Arga, suaranya lembut, namun menusuk hati. "Dulu, aku hanyalah seorang perempuan biasa. Aku tidak meminta apa-apa. Hanya ingin hidup tenang. Tapi kebohongan dan pengkhianatan mengakhiri segalanya. Aku difitnah, dituduh membawa kesialan, lalu dibuang di sungai ini tanpa belas kasihan." Arga merasakan matanya memanas mendengar itu. "Siapa yang melakukan itu padamu?" tanyanya lirih. Nyi Banjar menatapnya dengan mata yang berkilat sedih. "Orang-orang yang kau anggap sebagai leluhurmu." Arga terdiam. Dadanya terasa sesak. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, angin bertiup kencang. Kabut berputar semakin tebal. Sosok Nyi Banjar memudar, menyisakan hanya suara terakhir yang menggema di telinganya. "Temukan kebenaran, Arga, dan bebaskan aku dari sumpah yang mengikat." Saat kabut lenyap, bunga melati yang tadi mengapung sudah tidak ada. Air sungai kembali jernih, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arga berdiri di sana lama sekali,
memandangi sungai yang tenang, sambil bertanya-tanya kebenaran seperti apa yang harus ia ungkap.